Jadi ini boleh diceritain mungkin kronologi yang terjadi antara bapak dan Kronologinya singkatnya, saya waktu itu pulang sendiri dengan kesadaran sendiri, pulang dari apartemen, terus dijemput sama kakak saya yang udah menunggu di bawah gitu. Langsung saya pulang ke rumah. Bukan diculik, jadi memang kita pulang gitu dengan sendirinya, kesadaran sendiri, karena saya udah nggak betah dan merasa di sana nggak nyaman. Karena sempit kan suasananya, saya pulang ke rumah gitu, rumah ibu saya pulang gitu. Jadi nggak ada unsur penculikan, nggak ada sama sekali, karena memang kesadaran saya sendiri, saya pulang gitu. Tapi kaget aja Bang Odi ketika kaget gak sih ketika beredar berita yang mengatakan isu Bang Odi? Ya kaget juga, bingung kok bisa kenapa beritanya begitu. Saya sih nggak kagetnya karena dia memang kesel karena saya pulang gitu loh. Lalu saya dia pulang, dijemput kakak saya, dia merasa nggak puas gitu loh. Yang sebelumnya saya udah mau pulang, cuman nggak ada waktu, belum sempat waktunya gitu. Pas kemarin dijemput dan nggak dikasih juga, pas kemarin dijemput, dia buru-buru saya pulang gitu loh. Saya turun sendiri, saya langsung balik gitu dari apartemen. Sampai sekarang gitu loh. Besoknya baru dia datang ke rumah, tapi di rumah, udah tahu di rumah saya di rumah masih dilaporin juga, kan lucu gitu loh. Harusnya itu laporan palsu karena nggak sesuai loh. Udah datang ke rumah, kok udah lihat saya di rumah udah ketemu, kenapa jadi dibikin laporan jadi penculikan gitu loh. Dasarnya gitu, tidak. Ya jadi intinya kejadian Pak Odi pulang dari apartemen itu atas keinginan dia sendiri, karena tidak nyaman berada di apartemen. Dan menurut beliau, kalau dia bertahan di apartemen untuk pengobatan dirinya ini agak kurang, karena nggak ada orang kan di apartemen itu, nggak maksimal pengobatannya, perawatannya, sehingga beliau memilih kembali ke rumah orang tua. Tentunya di rumah orang tua ada kakak, ada banyak kakaknya yang bisa merawat dan memperhatikan, sehingga dan besok hari ini dia pulang, besoknya istrinya datang ke rumah, ketemu anaknya jawab, "Papa sedang tidur." Artinya si istri tahu Pak Odi ada di rumah orang tuanya, tidak ada penculikan di situ. Untuk itu ketika dia melapor ke Polda dan diproses oleh Polda menyatakan tidak ada penculikan, clear itu. Unsur pidananya tidak ada. Gitu saya kira yang perlu kita klarifikasi tentang penculikan itu. Pak Odi, tadi kan Pak Odi sempat bilang sebelum pulang ke rumah keluarga itu sempat minta izin ke Mbak Febri tapi nggak dikasih. Nggak dikasih. Itu alasan Mbak Febri nggak mau ngasih izin itu apa sih Pak? Saya nggak boleh ketemu sama keluarga saya gitu loh. Nggak boleh. Maunya sama dia aja, berdua aja. Sudah ya nggak bisa karena kan mau berobat saya. Di sana saya berobat nggak maksimal kan. Karena kalau pulang pun di sana pun kalau malam saya sakit nggak ada orang gitu loh. Semua orang nggak ada supir juga. Kalau di rumah kan saya ada keluarga banyak, supir ada, nggak jalan gitu. Nah itu alasan saya begitu, tapi nggak boleh dibolehkan. Intinya nggak boleh pulang ke rumah lah saya gitu aja, nggak keberatan lah pulang ke rumah. Mungkin penyebabnya apa Pak? Dari Mbak Febri ini melarang Pak Odi nggak boleh ketemu sama keluarga atau berkomunikasi sama keluarga gitu? Iya dia pengennya memang saya nggak boleh bersatu aja. Dikuasai Aja, menguasai saya aja gitu. Menguasai Pak Odi. Pak Odi itu saya tambahkan ya, sejak awal dengan beliau itu diusahakan dipisahkan dengan keluarga kami, itu loh ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Harusnya dia mawas diri, mengukur diri, gitu ya. Pak Odi pulang tidak dengan paksaan. Dia ingin pulang karena dia tidak betah. Dan ingat, ketika saya bertemu dengan Pak Odi di apartemen saat saya melihat keadaannya kacau, saya melihat tidak seperti Pak Odi seperti ini, jauh. Dia seperti pengemis, saya bilang. Kenapa? Tidak dirawat, ya. Bagaimana mau menjadi sehat? Bagaimana dia pengen istilahnya kuat, ya seperti kata dokter. Struknya ini bukan struk yang berat, tetapi adalah kandidat struk yang mudah
dalam waktu 2-3 bulan juga udah oke, bisa bekerja lagi Bu, asalkan banyak orang ya di dalam rumah itu. Tapi kan dia berusaha untuk dia merawat. Saya pikir oke, dia mau merawat, ternyata tidak. Karena begini, kenapa saya dibilang-bilang? Dia kan dalam keterangannya dia memberikan obat. Kalau dia lupa obat dia akan bisa matilah itu Pak Odi. Ternyata tidak. Ketika Pak Odi sakit tanggal 29 November 2022, dia kembali ke rumah tanggal 15 karena diizinkan itu, dan langsung ke apartemen karena kita tarik-tarikan, nggak boleh, maunya dia yang mengurus. Oke, kita serahkan. Ternyata sampai di apartemen itu setelah tanggal 15 sampai tanggal 5 April itu Pak Odi cuma diberikan obat yang dari rumah sakit Premier yang pertama dia rawat sampai habis. Sisanya di bulan itu kan bulan Desember tuh dia ada. Januari, Februari, Maret tidak ada obat. Dia tidak memberi obat karena dia Pak Odi tidak dibawa ke rumah sakit. Ternyata yang harusnya kan dia terapi, harus berobat kembali. Obat itu tidak boleh putus memang. Tapi kata dia kan dia selalu itu bohong. Ya. Jadi saya dapatkan info ini tadi malam, kebenaran saya cek kontrol Pak Odi sakit, rumah sakit lagi, dan saya tanya, sebenarnya Pak Odi ini berobat di rumah sakit ini yang baru, tadinya harusnya kan Premier, sekarang Kencana. Karena di mana? Karena dia nggak mau ke Premier lagi karena sebelumnya di rumah sakit sudah membuat onar. Dia beribut sama suster, sama dokter, ya, sama satpam dan segalanya. Itu pekerjaannya di sana. Jadi mungkin dia malu, akhirnya pindah, ya, ke RSTM Kencana. Saya pengen tahu, saya bilang, suster, ini Pak Odi ini mulai kapan dia mulai berobat di sini? Saya bilang gitu. Oh ibu, Pak Odi itu mulai berobat tanggal 29 Maret 2023. Jadi 292 Maret Pak Odi kembali ke keluarga itu adalah 6 April. Jadi baru 29 Maret itu dia datang ke sana. Kemana aja di bulan Januari, Februari, dan Maret itu Pak Odi dikasih apa obatnya? Ya, nggak cukup dengan terapi yang mungkin istilahnya cuma dipijit sebentar. Itu perlu obat. Ini karena masalah otak. Dan dia bilang ada 2 kali loh dia itu Pak Odi itu namanya di operasi. Tidak ada operasi. Hanya DSA, tes DSA saja, di mana dicari itu istilahnya yang penyumbatannya. Pertama saya sekali itu saja dan tidak ada lagi obat-obat apa lagi. Jadi jangan dibuatkan hoax sama dia, Pak Odi nanti stroke, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, dalam keadaan itu dibawa lari sama keluarga. Tidak, justru kami melihat seperti itu terenyuh karena saya juga di sini adalah kakaknya, langsung merasakan, melihat bagaimana Pak Odi trauma, dia ketakutan, dia perlu bantuan, tetapi kami tidak meminta dia pulang, dianya sendiri minta pulang karena merasa begitu lemahnya dia. Akhirnya kita bawa pulang, baru kita bawa ke rumah sakit berikutnya dan berikutnya. Saya punya di sini laporannya, dia datang tanggal 29 dan ada diagnosanya tuh di tanggal 4 bulan 4 begitu. Jadi ini saya semua punya sih, misalnya apa yang dia katakan itu semua bohong, ada di sini semua. Jadi saya berbicara dengan data, ya, dan saya juga berbicara istilahnya tidak dengan istilahnya ngarang-ngarang. Dan kemana saja saya bilang waktu itu berarti dia dari Januari sampai itu, ya, karena tidak ada obat. Dan tambahan pula saya sudah menelpon orang yang bisa dipercaya, bagaimana siapa dia. Ternyata Pak Odi di apartemen itu ditinggal begitu saja, pagi sampai dengan malam dia baru pergi baru pulang ke rumah, pergi pagi pulang malam, setiap hari seperti itu. Katanya merawat, apanya yang dirawat, ya, itu dari seseorang yang bisa saya percaya.
Pak Odi hanya dikasih makan sebagaimana dia mau makan, ya dia makan. Pak Odi hanya ditinggalkan katanya cuman roti dan buah. Itu bagaimana mau sehat? Banyak juga teman yang bilang seperti itu. Kasihan katanya Pak Odi, kalau bisa Isis waktu itu saya bawa pulang, kata temannya itu juga, gitu yang lainnya. Jadi ini kebohongan ini luar biasa ya. Itu sangat memalukan buat keluarga kami yang dituduh segala macamnya. Ya. Nah, itu masalah penculikan dan keadaan Pak Odi saat itu serta pengobatannya sampai dengan saat ini. Pak Odi sampai sama ini sehat. Dan harus dicatat di situ, yang membayar pengobatan bukan beliau, Bukan dia. bukan perempuan itu, ya. Tapi penanggung jawabnya adalah saya yang membayar. Dia nggak tahu apa-apa, dia nggak ngerti apa-apa. Jadi seolah-olah dia yang berusaha, yang capek, yang maunya istilahnya dia sendiri itu yang kayaknya Berjasa. wah bertanggung jawab penuh, berjasa besar, ya. Ini semuanya adalah kebohongan. Semua apa yang saya sudah menonton videonya dari awal sampai akhir, semuanya itu bohong semua. Jadi luar biasa itu perempuan, saya bilang gitu.